Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini, semoga Bapak Ibu warga belajar semua bisa selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang sumber daya alam. Atau sering kita mendengar pada berita di televisi itu SDA, ya, sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Nah, jadi semua yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk bertahan hidup itu termasuk sumber daya alam atau dinamakan sumber daya alam. Nah, apa saja contohnya? Kita setiap hari kita pasti makan, ya, kita makan. Otomatis makannya itu nasi. Nasi asalnya itu dari apa? Dari beras. Beras asalnya dari apa? Dari padi. Padi kita tanam di tanah. Tanah itu termasuk alam. Nah, sumber daya alam itu juga, padi juga, beras juga, nasi juga, itu hasil dari sumber daya alam. Ya, hasil dari sumber daya alam. Nah, apakah hanya padi saja? Tidak. Tumbuhan yang lain, makanan yang lain itu juga sama, ya, sama, termasuk dari sumber daya alam, ya, sumber daya alam. Nah, di sini kita bisa melihat sumber daya alam tersebut terbagi menjadi dua bagian. Ada sumber daya alam hayati, ada sumber daya alam non-hayati. Kita bahas satu persatu. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, ya. Nah, tadi saya sempat bahas yang pertama tadi ada padi, ada nasi, ya, yang berasal dari padi tersebut itu dari tumbuhan. Kemudian dari hewan, ya, dari hewan. Apakah hewan tersebut termasuk sumber daya alam? Sama, ya, hewan tersebut juga sama. Misalkan kita kalau makan harus ada lauk pauknya. Ada yang dikenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Dan itu memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita setiap harinya. Hewannya apa yang suka dimakan? Misalkan ikan. Ya, ikan apakah dari alam? Memang kita yang membesarkannya, mungkin kita yang memberi makannya kita, tapi ikan tersebut itu bisa dikonsumsi, ya. Kemudian apa? Ayam. Ayam juga sama, itu dibesarkan oleh kita, bisa dimakan langsung juga sama, ya. Tentunya dimasak terlebih dahulu Bapak Ibu semua, ya. Kemudian ada sumber daya alam non hayati. Di sini yang termasuk non hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti air, tanah, batu, dan emas. Nah, pasti Bapak Ibu semua kaget dengan ada istilah kata emasnya. Nah, emas tersebut itu juga sama sumber daya alam non hayati. Karena apa? Karena itu tidak bisa dimakan, ya Bapak Ibu. Itu hanya bisa untuk menghasilkan keuangan. Nah, kemudian ada jenis juga sumber daya alam itu. Ada yang bisa diperbaharui, ada yang tidak bisa diperbaharui. Kita bahas satunya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. SDA yang tidak dapat habis apabila digunakan terus-menerus, contohnya tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Tumbuhan tadi sudah terbahas dari bahasan yang pertama, hewan juga sama, kemudian sinar matahari. Sinar matahari setiap hari pasti ada, ya. Itu tidak mungkin bakal habis, ya, tidak mungkin bakal habis secara karena matahari terus bersinar dengan cahaya. Pak, kalau misalkan saat mendung, apakah matahari tetap mengeluarkan cahaya? Tetap masih. Cuman yang menghalanginya awan, ya. Kemudian sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Di sini adalah contohnya hasil tambang seperti batu bara, emas, ya. Itu banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Bahkan
Saya pernah melihat di berita ada penambang emas ilegal yang mana dia mati di dalam bongkahan-bongkahan yang ada di dalam pegunungan tersebut. Ya, karena apa? Itu untuk mencari emas. Dan ada juga anak-anak yang ikut dari pegunungan ketika sudah ada bongkaran yang di sana terletak banyak emas, biasanya ada di perairan yang ada di pinggir situ, suka juga mencari emasnya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui: tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, tanah, air. Angin itu dapat kita rasakan setiap hari dan dapat kita lihat ketika pohon-pohon yang ada di lingkungan kita terlihat bergoyang atau menggoyangkan daunnya, itu otomatis sedang ada angin. Tanah juga sama, itu termasuk sumber daya alam yang diperbaharui. Kenapa? Karena dari tanah tersebut bakal hasil tumbuhan. Otomatis tanah tersebut harus juga subur. Air juga kita sering manfaatkan untuk kegiatan kita sehari-harinya. Kita bayangkan kalau tanpa air, kehidupan kita pasti bakal terganggu. Nah, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang pertama mineral, kemudian emas, ada besi, intan, minyak bumi, dan batu bara. Jadi kalau misalkan yang tidak dapat diperbaharui, setiap hari ada penambang emas atau yang menghasilkan besi atau menghasilkan intan, minyak bumi, dan batu bara, itu lama-kelamaan bakal habis. Ya, dibuktikan minyak bumi sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar yang sekarang sedang mengiklankan produk-produk dari motor atau mobil listriknya. Karena apa? Itu alternatif dari minyak bumi, ya, supaya tidak menggunakan BBM atau bahan bakar minyak. Terus pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama bahan pangan, kemudian bahan obat-obatan, bahan kosmetik, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahan pangan tadi dari awal saya sudah sebutkan, pangan itu otomatis untuk makanan kita sehari-hari. Untuk obat-obatan juga sama, banyak. Ya, banyak yang dimanfaatkan untuk obat-obatan dari tumbuhan tersebut. Misalkan salah satunya ada yang terkena luka, ya, terkena luka. Dulu saya waktu kecil ketika bermain atau ketika menggunakan benda tajam, pisau ataupun golok, itu terkena luka di bagian tangan. Alternatif sebelum ada betadin itu menggunakan apa? Getah pohon pisang. Ya, Bapak Ibu. Fungsinya untuk apa? Itu mempererat lagi kulit yang sudah terjadi luka. Kemudian bahan kosmetik, banyak yang memanfaatkan dedaunan untuk atau memanfaatkan hasil dari tumbuhan, misalkan mentimun, itu banyak yang suka dimaskarkan, yaitu untuk bahan kosmetik. Kemudian contoh pemanfaatan sumber daya alam, misalkan dari belerang, industri obat-obatan dan korek api, kemudian batu kapur, industri semen, bangunan, dan cat tradisional, dari besi, industri mesin, jembatan dan bangunan, emas, bahan perhiasan bernilai tinggi, minyak bumi, bahan bakar, bensin, solar, minyak tanah, kemudian timah, peralatan rumah tangga, tembaga, peralatan untuk bahan perumah. Nah, itu Bapak Ibu warga belajar semua untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya. Supaya Bapak Ibu semua mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.